Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace Masiku dengan NIM 4524091208 dari Universitas Bosowa Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Yang pertama itu ada religius. Religius adalah melibatkan kepatuhan pada ajaran atau aturan tertentu yang berasal dari agama atau keyakinan spiritual seseorang. Ini mencakup aktivitas keagamaan, doa, meditasi, upacara, dan ketaatan pada prinsip-prinsip moral atau etika yang diajarkan oleh agama. Religius memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami seperti menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, membantu menemukan makna di dunia, mengatasi kesulitan dalam hidup, membangun rasa kebersamaan. Sikap religius dapat mendorong individu untuk memiliki kerangka moral yang kuat, menemukan makna dalam kehidupan, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Adapun tingkat religiusitas seseorang dapat berbeda-beda. Ada yang mungkin sangat konservatif dan mengikuti aturan secara ketat, sementara yang lain mungkin memiliki sikap yang lebih fleksibel dan menafsirkan ajaran agama dengan cara yang lebih individual. Adapun fungsi dari religius adalah yang pertama, membentuk identitas dan kehidupan spiritual. Yang kedua, memberikan pandangan mengenai makna hidup. Yang ketiga, mengatur perilaku dan moralitas. Yang keempat, menyediakan dukungan sosial dan keterlibatan komunitas. Kelima, menyediakan kenyamanan emosional. Menjadi mahasiswa religius melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu memperkuat iman dan praktik spiritual. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai itu. Yang pertama, rutin beribadah. Tetap konsisten dalam menjalankan ibadah harian seperti sholat, doa, atau meditasi. Yang kedua, mempelajari ajaran agama. Luangkan waktu untuk belajar lebih dalam tentang agama Anda melalui buku, kuliah, atau seminar. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas. Cari kelompok atau organisasi keagamaan di kampus untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Yang keempat, praktikkan nilai-nilai agama. Terapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, toleransi, dan saling menghormati. Kelima, keterlibatan sosial. Ikut kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan prinsip agama Anda. 6. Refleksi diri. Sediakan waktu untuk merenungkan perjalanan spiritual dan bagaimana Anda dapat berkembang. Ketujuh, kelola waktu dengan baik. Seimbangkan antara studi dan ibadah agar keduanya saling mendukung. Yang terakhir, berdoa untuk petunjuk. Ajak Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan yang Anda ambil. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga spiritual. Yang kedua itu tanggung jawab. Menurut KBBI, tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab melibatkan beberapa hal. Yang pertama, mengatur waktu. Buat jadwal yang jelas untuk kuliah, tugas, dan kegiatan lainnya agar dapat menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan sosial.
Yang kedua, disiplin dalam belajar. Selalu hadir di kelas, aktif berpartisipasi, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Jalin hubungan baik dengan dosen dan teman sekelas. Dengan dosen dan teman sekelas, jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Yang keempat, manajemen keuangan. Kelola keuangan dengan bijak, terutama jika menerima beasiswa atau bekerja sambil kuliah. Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan. Akui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Tindakan yang diambil harus mencerminkan nilai dan etika yang baik. 6. Aktif dalam organisasi. Ikut serta dalam organisasi atau kegiatan kampus untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Yang terakhir, jaga kesehatan. Perhatikan kesehatan fisik dan mental, istirahat yang cukup, dan makan dengan baik sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menjadi mahasiswa yang lebih bertanggung jawab dan sukses. Yang ketiga itu ada jujur. Pengertian jujur secara bahasa dapat dijelaskan sebagai perilaku atau sikap yang mencerminkan kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tak curang misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara istilah, jujur juga berkaitan erat dengan integritas yang mencakup keseluruhan karakter seseorang. Termasuk jujur, integritas mengacu pada kesesuaian antara kata dan tindakan serta konsisten dalam memegang prinsip-prinsip moral. Manfaat berkata jujur. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, mencegah konsekuensi negatif. Yang ketiga, membangun reputasi baik. Menjadi mahasiswa yang jujur adalah sikap yang sangat penting. Berikut beberapa cara mencapainya. Yang pertama, integritas akademis. Selalu lakukan pekerjaan sendiri dan hindari plagiarisme. Jika menggunakan sumber lain, berikan kredit yang tepat. Yang kedua, etika dalam kerjasama. Saat bekerja dengan kelompok, pastikan semua anggota berkontribusi dan tidak hanya mengandalkan satu orang. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Jika ada kesulitan, jujurlah kepada dosen atau teman. Mencari bantuan lebih baik daripada berbohong. Yang keempat, disiplin dalam waktu. Kelola waktu dengan baik untuk menghindari tekanan yang bisa mendorong tindakan tidak jujur. Kelima, refleksi diri. Evaluasi diri secara berkala tentang sikap dan tindakan, serta komitmen untuk memperbaiki diri. Yang terakhir, contoh positif. Kelilingi diri dengan teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sama untuk saling mendukung dalam menjalani prinsip kejujuran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu dapat menjadi mahasiswa yang jujur dan membangun reputasi baik di lingkungan kampus. Yang keempat itu disiplin. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin juga dapat diartikan sebagai tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga memiliki beberapa pengertian diantaranya, yaitu sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis dan tertulis yang sah. Sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses perilaku yang memperlihatkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Ketertiban yang mampu mengatur tatanan kehidupan individu dan kelompok. Kondisi yang terbentuk dan tercipta melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Menjadi mahasiswa yang disiplin memerlukan komitmen dan strategi yang baik. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, buat rencana. Buat jadwal harian atau mingguan untuk mengatur waktu belajar, kuliah, dan kegiatan lainnya. Kedua, tetapkan tujuan. Tentukan tujuan akademis yang baik dan spesifik.
Ini bisa membantu kamu tetap fokus. Ketiga, prioritaskan tugas. Identifikasi tugas-tugas penting dan urutkan berdasarkan deadline dan tingkat kesulitan. 4. Atur lingkungan belajar. Ciptakan ruang belajar yang nyaman dan minim gangguan agar lebih fokus saat belajar. 5. Jaga kesehatan. Pastikan untuk tidur cukup. Kelima, jaga kesehatan. Pastikan untuk tidur cukup, makan dengan baik, dan berolahraga. Kesehatan fisik berpengaruh pada disiplin mental. 6. Batasi distraksi. Kurangi penggunaan media sosial dan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi saat belajar. Yang terakhir, refleksi diri. Evaluasi kemajuanmu secara rutin dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan konsisten dan motivasi disiplin dalam studi bisa tercapai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.